Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen penguji beserta dosen pembimbing saya, Bapak Rocky Adiguna. Perkenalkan, saya Syafira Ashila, mahasiswi FEB UGM Jakarta, kelas reguler 46. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Amin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Rencana Pengembangan Bisnis Tas Merek Lokal Rush Rush. Yang pertama yang akan dibahas ialah pendahuluan. Saat ini, fashion menunjukkan peningkatan daya saing yang cukup signifikan di tingkat global. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Perindustrian, di mana industri fashion menyumbang kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 3,76% pada tahun 2017. Pada periode tersebut, ekspor industri fashion mencapai 13,29 miliar US dollar atau meningkat sebesar 8,7% dari tahun sebelumnya. Maka dari itu, Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus memacu pengembangan industri kecil dan menengah yang dibentuk oleh para pebisnis muda dan berbakat. Bakat kreativitas para pebisnis di industri kreatif ini memiliki value yang lebih, karena sekarang para pebisnis tidak hanya menjual produk saja, tetapi mereka menjual value yang ada di produk tersebut melalui logo, packaging, sampai media sosial juga direncanakan dengan baik oleh pebisnis untuk dapat memenuhi permintaan para pelanggannya. Hal tersebut dapat dilihat dari data Nielsen di Hari Belanja Online Nasional di tahun 2016 bulan Desember, di mana produk fashion paling banyak yang dibeli oleh para konsumen ialah produk mode seperti pakaian, tas, sepatu, perhiasan, hingga aksesoris, di mana Nielsen mencatat penjualan produk ini mencapai 68% dari total perdagangan. Di dalam artikel kompas.com yang dibuat di Jakarta menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, berbagai merek lokal mulai meramaikan pasar fashion di Indonesia. Dari segi kualitas pun tak kalah saing dari brand impor yang sudah lebih dulu digandrungi. Ada juga di dalam artikel tersebut pernyataan dari Vindi, pendiri Local Pride Indonesia, menyatakan bahwa produk lokal saat ini semakin diminati oleh para milenial, tidak lepas dari para influencer yang mengkampanyekan produk lokal dan akun media produk lokal yang semakin bertambah. Hal tersebut dapat dilihat dari kekuatan media sosial di mana para produk lokal bisa dan mampu untuk menjual produknya melalui media sosial seperti Instagram, lalu ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Beberapa merek lokal yang menjual produk tas seperti Sansel, Westbag, dan sebagainya ialah Fishval, Nama Studios, Esgotado, dan sebagainya. Itu telah lebih dulu ada di pasar dan juga peminatnya sangat banyak. Saat ini ada salah satu merek lokal Indonesia yang memulai bisnisnya melalui online, khususnya ialah Instagram, yaitu Rush Rush. Rush Rush didirikan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan di berbagai segmentasi, yang pada awalnya Rush Rush fokus pada produk tas, di mana tas adalah bertujuan untuk membawa segala macam barang. Segmentasi yang dimaksud ialah para pekerja, mahasiswa yang memang memiliki segala aktivitas maupun kebutuhan selain bekerja dan belajar, seperti misalnya olahraga. Maka dari itu, Rush Rush mencoba membuat produk dengan desain yang unik, namun bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan hadirnya Rush Rush sebagai merek lokal, Rush Rush optimis dapat bersaing dengan merek lokal lain. Untuk rumusan masalah penelitian ini ialah banyaknya pemain dalam industri ini seperti yang telah di-mention sebelumnya adalah Nama Studios, Esgotado, Fishval Bags, Swordworks, Life Behind Bars, Voyage, dan masih banyak lagi, menyebabkan adanya persaingan yang tinggi. Mengapa? Karena dari beberapa
pemain di dalam industri ini, merek lokal ini sudah mempunyai toko offline, tidak hanya berjualan di online saja. Jadi mereka telah mempunyai referensi berbelanja untuk para konsumennya lebih dari satu. Sehingga bila Rush hanya menjual produk secara online, bisnis yang dijalankan Rush akan tertinggal dengan para pesaing. Maka dari itu, untuk meningkatkan awareness, kepercayaan konsumen, dan pilihan tempat berbelanja produk semakin mudah, Rush perlu untuk memperluas kegiatan bisnisnya dengan cara membuka toko offline, serta perlu untuk menganalisis pasar dari segi produk, harga produk, dan juga kualitas produk. Tujuan dari penelitian ini ialah merancang pengembangan bisnis Rush, lalu menganalisis rencana bisnis toko offline, dan mengidentifikasi resiko bisnis yang akan dihadapi. Untuk tinjauan pustaka, teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori pengembangan usaha, di mana adanya strategi bisnis untuk mendukung teori pengembangan usaha tersebut. Setelah itu, adanya teori rencana bisnis yang digunakan dalam penelitian ini, di mana terdapat kanvas bisnis model, gambaran singkat tentang rencana bisnis Rush. Lalu yang kedua adanya rencana pemasaran, rencana operasional, rencana sumber daya manusia, dan juga rencana keuangan. Untuk menganalisis kanvas bisnis model Rush perlu adanya alat. Itulah mengapa yang terakhir teori yang diambil adanya analisis peta empati untuk dapat melihat pengalaman yang dirasakan oleh para pelanggan Rush. Lalu selanjutnya metode penelitian. Untuk desain penelitian ada dua, yaitu kualitatif, wawancara sebagai instrumen, di mana wawancara ini isu samplingnya adalah individu yang pernah membeli produk Rush. Di sini saya mewawancarai 3 pelanggan Rush. Lalu untuk kuantitatif menggunakan kuesioner untuk instrumennya, di mana isu samplingnya ialah individu yang belum pernah membeli produk Rush. Kuesioner ini juga digunakan untuk menganalisis pasar. Metode pengumpulan datanya juga data primer dari wawancara dan juga kuesioner tadi, lalu data sekunder dari artikel, website, dan sebagainya. Yang keempat masuk ke pembahasan yaitu strategi dan rencana. Rush merupakan merek lokal yang menyediakan berbagai jenis tas untuk para pelanggannya. Rush terbentuk sejak akhir tahun 2018 dan memulai usaha melalui jejaring sosial yaitu Instagram @rushbag dan marketplace, dan juga sekarang sedang membangun sebuah website www.rushbag.com, dan Rush ini juga baru memiliki 2 karyawan yang masing-masing belum memiliki job desk tetap sehingga semua job desk masih dikerjakan secara bersama-sama. Visi dari Rush ialah menjadi merek lokal yang dapat bersaing dengan merek lokal lainnya hingga internasional. Misinya ialah menawarkan produk yang berkualitas dan unik sehingga dapat menyentuh semua segmentasi pasar, memberikan pelayanan baik, dan terus berinovasi. Tujuan Rush ialah dapat menyentuh seluruh segmentasi pasar dengan memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Untuk analisis peta empati didapatkan dari hasil wawancara menggunakan telepon. Dari hasil wawancara tersebut menyatakan untuk think and feel, yaitu admin Rush, fast respon, pelayanan sangat baik, kualitas tas bagus dari desain, warna, dan juga ukuran. Yang kedua, ketiga pelanggan Rush pertama kali membeli produk Rush melihat dari fungsi tas, lalu brandnya yang unik, desain menarik, dan packaging yang menarik. Yang ketiga adalah say and do. Ketiga pelanggan Rush akan membeli kembali produk Rush, lalu akan merekomendasikan Rush kepada orang lain, dan senang berbelanja online dan juga offline. Ini masuk ke dalam referensi berbelanja. Lalu yang keempat adanya here. Ketiga pelanggan Rush membeli produk Rush itu yang pertama rekomendasi dari teman,
lalu melihat informasi melalui Instagram. Lalu pengalaman apa yang pernah dirasakan oleh pelanggan Rush Rush saat membeli tas merek lokal selain Rush Rush? Yang pertama, produk tas merek lokal yang dibeli pelanggan pernah mengalami kerusakan. Lalu yang kedua, admin toko online lain lambat merespon pesan pelanggan. Lalu yang terakhir, gain. Ketiga, pelanggan Rush Rush berharap Rush Rush dapat mengembangkan produk agar lebih bervariasi dan juga mengembangkan aspek pemasarannya. Kanvas bisnis model ini menjadi gambaran umum dari rencana pengembangan bisnis Rush Rush. Yang pertama, untuk key partners, Rush Rush membutuhkan pemasok bahan, pemasok resleting, jasa foto produk, mitra, jasa pengimpanan barang, dan juga brand ambassador. Lalu untuk key activities, Rush Rush memproduksi barang sendiri dan juga memasarkannya. Untuk key resources, Rush Rush perlu untuk membuat tempat usaha, sumber daya manusia, peralatan, dan juga desainer. Untuk value propositions, Rush Rush merupakan brand unik, kualitas produk baik, dan juga menyediakan tas multifungsi. Untuk customer relationships, Rush Rush butuh sumber daya manusia untuk menerima segala macam keluhan komentar dari pelanggan dan juga berinteraksi dengan pelanggan secara online. Untuk channels, adanya sosial media, review produk dari pelanggan, dan juga endorsement. Untuk customer segments, pria dan wanita, umur 18 sampai 60 tahun. Untuk cost structure, adanya biaya tetap dan juga biaya variabel dan revenue streams-nya dari penjualan langsung dan juga penjualan tidak langsung. Untuk survei analisis pasar menggunakan Google Form dari 169 responden, rata-rata domisili responden ialah dari Jakarta dan Bekasi. Lalu usia responden rata-rata 26 sampai 35 tahun. Jenis pekerjaan responden yang paling banyak ialah pegawai swasta, di mana kisaran pendapatan responden itu yang paling banyak ialah 5 juta sampai 10 juta rupiah. Sekarang kita akan membahas mengenai rencana pemasaran dari Rush Rush. Untuk produk saat ini Rush Rush ada tas ransel, tas kecil simple, tas pinggang, tas laptop, dan juga pouch. Hasil dari kuesioner inilah yang akan membantu Rush Rush untuk pengembangan produk berikutnya. Para responden membeli produk tas untuk keperluan apa? Yang paling banyak dipilih kebutuhan sehari-hari, ke kantor, traveling, ke kampus, dan juga olahraga. Dari segi harga, bila dilihat dari hasil kuesioner, menunjukkan bahwa harga-harga yang telah ditetapkan oleh Rush Rush ini sesuai dengan harapan para responden. Lalu bagaimana untuk menentukan harga-harga bila Rush Rush mengeluarkan produk-produk yang baru lagi? Di sini Rush Rush memakai strategi benchmarking, di mana untuk benchmarking Rush Rush memilih Visval menjadi benchmarking utama. Mengapa? Karena dari hasil kuesioner, Visval adalah tas merek lokal kedua yang dipilih paling banyak oleh para responden. Juga Visval mempunyai toko online dan juga toko offline. Lalu untuk benchmarking kedua, YP. Setelah saya research, YP ini termasuk tas yang penjualannya sudah lebih banyak dibandingkan Rush Rush lewat marketplace-nya. Bisa dilihat dari tabel tersebut, Visval dan juga YP ada beberapa produk yang distripkan karena memang mereka belum mempunyai produk tersebut, di mana ini menjadi peluang Rush Rush untuk mengembangkan produk ke depannya dan bisa lebih variasi lagi. Promosi yang sudah Rush Rush pernah lakukan ialah giveaway, diskon 25%, gratis ongkos kirim, endorsement, dan juga collaboration. Di sini semuanya dilakukan online. Hasil kuesioner ternyata ada beberapa yang belum dilakukan untuk Rush Rush yang bisa dilakukan nanti ke depannya. Untuk tempat, saat ini Rush Rush menjual produk-produknya di Instagram, yaitu @rushrushbag, dan juga WhatsApp lewat IG Story, di mana untuk Shopee, Tokopedia, dan juga website ini sedang dikembangkan oleh Rush Rush. Dari hasil kuesioner, para responden memilih referensi berbelanja adalah online dan juga offline sebesar 53,8%. Memang toko offline itu
masih disukai dan juga dibutuhkan oleh para pelanggan untuk membeli suatu produk ataupun tas merek lokal ini. Itulah mengapa Rush Rush perlu untuk membuat toko offline, di mana kegiatan operasional Rush Rush akan dilakukan. Rencana operasional toko Rush Rush akan dibuka di Ruko Grand Galaxy Bekasi. Lalu untuk rumah produksi akan dibuka di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, di mana jarak dari toko Rush Rush ke rumah produksi ialah sekitar 8,1 km. Ini adalah gambar, denah, dan juga layout dari toko Rush Rush, di mana peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk toko Rush Rush adanya mesin kasir, lalu AC, dan sebagainya. Ini merupakan denah dan layout dari rumah produksi Rush Rush, di mana peralatan dan perlengkapan yang diperlukan adanya mesin jahit, lemari kaca besar, dan sebagainya. Untuk rencana sumber daya manusia, karena Rush Rush dimiliki oleh 2 pemilik, maka pemilik pertama akan bekerja sebagai pimpinan utama dan juga manajer SDM dan manajer operasional. Pemilik yang kedua akan menjadi manajer keuangan juga, membawahi supervisor dari manajer produksi dan juga manajer pemasaran, dan supervisor tersebut akan membawahi staf-staf seperti penjahit, admin penjualan online, dan juga staf toko. Budaya perusahaan yang akan ditanamkan oleh Rush Rush ialah pertama, budaya kerja casual, lalu integritas, transparansi informasi, memberikan kesan baik kepada pelanggan, dan juga peduli sesama karyawan. Adalah rencana keuangan untuk rencana pengembangan bisnis Rush Rush membuka toko offline, didapatkan NPV sebesar Rp3.265.229.533. Untuk IRR-nya sebesar 43,78%. Untuk payback period 2,81 tahun. Lalu untuk resiko bisnis dan rencana kontingensi, hal ini perlu dilakukan agar dapat meminimalisir kemungkinan kegagalan yang akan terjadi pada bisnis yang akan dijalankan. Yang pertama ialah pesaing baru. Hal tersebut sudah diantisipasi oleh Rush Rush dengan cara Rush Rush tidak hanya mengandalkan desain dan fungsi dari produk saja, tetapi pelayanan yang unggul yang mengutamakan kepuasan pelanggan dalam penjualan offline maupun online. Yang kedua, adanya tren pasar. Dalam hal ini, Rush Rush akan melakukan inovasi pada produk maupun kemasan yang lebih menarik. Rush Rush akan bekerja sama dengan beberapa influencer, misalnya dalam promosi. Ketiga, adanya resiko sistem ready stock. Oleh karena itu, untuk memitigasi hal tersebut, dilakukan strategi penjualan yang variatif, misalnya konsinyasi ataupun dropshipper. Yang terakhir ialah exit strategi, karena kontingensinya bisa dengan merger, menjual bisnis, dan juga likuidasi. Pembahasan yang terakhir, yang kelima, ialah rencana aksi. Tabel ini merupakan kegiatan pelaksanaan rencana bisnis dari kegiatan persiapan hingga pembukaan toko Rush Rush. Sekian presentasi dari hasil tesis rencana pengembangan bisnis tas merek lokal Rush Rush. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bukan hanya untuk peneliti tetapi juga bermanfaat untuk akademis dan masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.